Mencegah penyakit busuk arang pada akar, batang dan tongkol, tanaman jagung. Tanaman jagung dapat tumbuh baik di daerah panas dan dingin, dengan curah hujan dan irigasi yang cukup. Namun selama satu siklus hidupnya dari benih ke benih, setiap bagian jagung peka terhadap sejumlah penyakit, sehingga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil. Masalah penyakit merupakan salah satu faktor pembatas untuk produksi dan mutu benih. Penyakit itu sendiri merupakan hasil interaksi dari 3 komponen utama, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Epidemi penyakit, yaitu meningkatnya intensitas dan ekstensitasnya, sangat bergantung kepada besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing komponen tersebut, dan berakhir dengan penurunan hasil. Usaha-usaha pengendalian untuk mengatasi masalah penyakit, pada dasarnya adalah cara-cara memanfaatkan segitiga PIL tersebut, untuk memperkecil akibat yang ditimbulkannya, sehingga mencapai suatu titik di bawah ambang ekonomi, dengan kerugian yang dapat diabaikan. Penyakit busuk arang, atau Shackled Rot Disease, disebabkan oleh patogen, Macrophomia faseoli, golongan jamur, atau cendawan. Gejala busuk arang, biasanya menyerang bibit, atau tanaman jagung menjelang dewasa. Jamur ini menyebabkan bercak coklat, dan kelayuan pada akar, kemudian jadi hitam. Bila tanaman menua, jamur meluas ke dalam buku-buku batang bagian bawah, sehingga dasar batang membelah. Bagian dalam batang, terutama pada serabut pembuluhnya ditemukan banyak sklerotia yang berwarna hitam. Ini merupakan ciri khas penyakit, dan tanda untuk mendiagnosis yang baik. Pada bagian akar dapat juga ditemukan sklerotianya. Sklerotia itu berbentuk bola, atau tidak beraturan. Siklus penyakit jamur ini bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman, di lapang dalam bentuk sklerotia. Miselia jamur menginfeksi akar, dan berkembang dalam jaringan korteks batang. Bibit jagung yang ditanam timbul gejala hawar bila terserang. Apabila akar dan batang dibelah maka akan terlihat warna hitam pekat yang menyeluruh. Pada musim kemarau serangan akan menaik, dan bisa mengakibatkan tanaman yang terserang patah. Penyakit berkembang baik pada suhu tanah yang tinggi yaitu sampai 37 derajat Celcius dan serangan menurun bila suhu tanah rendah dan kelembaban tanah tinggi. Jamur ini termasuk sebar tanah, atau soilborne, dan tular udara atau airborne. Serangan pada tongkol, mengakibatkan tongkol dan biji berwarna hitam gelap, sebagai sebaran miselia jamur ini. Serangan berat, tanaman akan patah, mati kekeringan dan berwarna hitam gelap. Inang alternatif dari penyakit busuk arang adalah rumput-rumputan, sorghum, kedelai, dan kacang tanah. Program pengendalian dan pencegahan penyakit busuk arang, yaitu 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dan menggunakan kapur dolomit yang dikombinasikan pupuk kandang, atau kompos, dalam pengolahan tanah. 2. Pemakaian benih bermutu dan unggul, yang relatif tahan, atau toleran, terhadap penyakit busuk arang. 3. Kultur teknis, berupa rotasi tanaman atau rotasi varietas, gunanya untuk memutuskan siklus penyakit, agar tidak menyebar dengan masif. Sanitasi area, yaitu membersihkan area dari sisa tanaman, mengingat patogen ini memiliki banyak tanaman inang. Serta menjaga lahan, agar tidak ada air yang tergenang, dengan drainase yang baik. Lalu pemakaian jarak tanam yang renggang, terutama di musim hujan, untuk mengurangi kelembaban. Dan gesekan mekanis antar daun. Tidak membiarkan tongkol terlalu lama mengering di lapangan. Jika musim hujan, bagian batang di bawah tongkol dipotong, agar ujung tongkil tidak mengarah ke atas 4. Pemupukan yang berimbang, terutama untuk hara makro, seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Ikuti standar pemupukan tanaman jagung setempat, dan bila memungkinkan kurangi penggunaan pupuk N pada musim hujan, untuk menghindari sukulensi pada batang, sehingga lebih tahan penyakit. Gunakan pupuk daun, yang mengandung hara lengkap dan memiliki kandungan K dan B yang tinggi. 5. Penggunaan bahan kimia, yaitu perlakuan benih, atau seed treatment, dengan menggunakan pestisida yang disarankan untuk perlakuan benih, yaitu kombinasi fungisida dan insektisida. Sebaiknya perlakuan benih dilakukan sehari sebelum penanaman. Kedua, perawatan tanaman muda, dengan melakukan penyemprotan bahan kimia, dengan menggunakan fungisida, yang bersifat sistemik dan kontak, yang dikombinasikan dengan insektisida. Penyemprotan dilakukan pada umur 7, 14,
21, 28, dan 42 hari setelah tanam. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari atau sore hari, di mana ada matahari. Jangan lakukan penyemprotan pada saat angin kencang, mendung atau hujan. Semoga bermanfaat. Demikianlah para petani maju Indonesia yang telah kami sampaikan mendapatkan hasil yang maksimal dari budidaya tanaman jagung kita di lapangan. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.